11 Juli tahun 2026. Kita udah lama gak upload video. Alasannya karena gue jujur bingung videonya apa aja yang mau ditunjukin. Cuma sekarang videonya bakal lebih ke nanti seharian apa yang gue alamin, baik secara mental ya kan, apa yang gue pikirin, apa ini ya, apa kesulitan secara mental yang gue alamin, pengalaman yang gue lewatin, terus juga apa aja yang gue lakuin. Dan gue lakukan itu kalau bisa coba lagi tiap hari ya. Terus ini sedikit recap aja apa yang terjadi selama bulan lalu. Jadi secara habit gue sekarang lagi ngebangun habit tidur. Jadi kemarin kan mau ngebangun habit meditasi, cuman gagal gara-gara kita begadang terus. Jadi sekarang kita perbaikin dulu begadangnya, baru nanti kita perbaikin ke arah meditasinya. Udah lebih mending. Nanti gue jelasin lagi, gue bikin video baru lagi, framework baru. Terus selain tidur, gue nge-couple gue ngegabungin ya, dari segi mandi, gosok gigi dan tidur itu gue paketin. Jadi kalau misalkan gue bilang gue mau tidur jam 11, maka gue mau gosok gigi jam setengah 11, maka gue mau mandi jam 10 gitu. Jadi gue bikin kayak gitu supaya ketika mau tidur udah mandi, jadi udah pasti enak buat tidur. Selain itu secara dulu tuh garis besar ini ya, secara trading ya, kita kasih lihat ya. Masih ini sekarang kita lagi belum menang lagi tuh, lumayan sedih sih. Nih merah portoku guys, kayaknya kemarin kita terakhir di sini ya, kita mungkin bahkan di sini kayaknya kemarin tuh di sini ya, kita posisi kita terakhir upload tuh sekitar 18 Juni. Jadi sejak terakhir menang ini kita udah kalah berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 kali ya. Walaupun secara total masih untung, cuman ini aja, jadinya masih rugi ya. Kita belum entry lagi. Kalau kalian lihat nih dari marketnya agak sedih sebenarnya. Kalau ini buat yang ngerti aja ya, karena kalau kalian belum pernah nggak bakal ngerti ini apaan. Nih trade history gue, kita pakai ini lihat nih, kita nge-sell di sini nih, nge-sell di pucuk udah lumayan tuh, dari 4067 sampai ke 4958, 1000 pips. Kita nggak TP, akhirnya kita SL di atas. Kemudian ini SL sekali masuk langsung SL. Ini juga sama lagi nih, masuk dari 4098, 4089, kemudian udah sampai 3958, kita tahan, kena SL. Jadi lumayan banyak. Ini zaman dulu kita buy di sini, naik segini, kita nggak ambil profit. Kenapa? Karena di posisi ini tuh gue ngarepinnya tuh emas bakal jeblok sampai 3.500, cuman dia nggak turun cuy. Nih nggak turun dia. Gue udah berusaha nge-sell buat sampai turun, tapi dia nggak mau turun. Karena menurut gue tuh dia bakal turun ke 3.500. Cuman ya begitu updatean secara trading ya. Jadi kita kemarin tuh equity kita udah nyampe 2.900, sekarang balik ke 2.000.
bahkan bisa kurang, karena ternyata gue ngitung equity awal gue juga agak salah, bukan 1000 sebenarnya. 1000 itu pakai sistem pay letter 1000-nya. Jadi kan gue dikasih uang buat hidup, uang buat jajan. Nah gue proyeksiin tuh, gue dapet selama 4 bulan ke depan totalnya $1000. Maka gue anggap gue punya $1000. Cuman karena gara-gara belum nyampe nih duitnya yang 4 bulan ke depan, jadi equity gue belum $1000 sebenarnya awalnya. Jadi ini kalau misalkan gue kalah lagi 4 kali lagi, duitnya sisa $500. Nanti tapi bakal nambah lagi $700 bulan depan. Kemarin juga gue baru nonton podcastnya Kolewan Hartono. Itu dia ngundang Pak Tito ya, yang punya Traders Family. Yang itu gue tertarik sih. Mungkin gue bakal nyoba buat jadi namanya analis. Kebetulan gue juga pengen belajar untuk scalping, atau setidaknya untuk entry di market yang lebih sering ya, entry market yang lagi sideways. Karena kalau buat fund pribadi kan kita pakai strategi breakout ya. Nah nanti kita cobain buat strategi ketika lagi sideways. Kalau misalkan ini trading, ya harus bekerja sih tradingnya sih. Fundamentalnya ya trading harus akan tetap bekerja. Cuman ini lumayan enak karena dia ngasih semacam environment ya sesama trader, jadi seru-seru. Gede loh guys, gaji analis yang udah terkenal kan dia pakai subscription base. Itu ada yang dia punya 100 subscriber monthly dan dia ngasih harga di 300.000. Berarti dia dapat 30 juta cuy tiap bulan ya. Lumayan juga untuk ini ya, untuk kita analis sesuatu. Cuman yang harus bagus profilnya. Sekarang gue mau badmin dulu, terus nanti ya gue kasih tahu apa yang gue lakuin seharian dan apa aja yang gue alami secara mental, apa aja ya. Cuma balik lagi yang paling penting ini ya, kita ingetin lagi, hidup adalah sebuah gamenya adalah game MMORPG, dimana kita terserah mau ngapain aja goals kita. Tapi fungsi dari sebuah game atau inti dari sebuah game itu bukan ketika kita mencapai hasil akhirnya, cuman adalah itu, tapi ketika kita ya memainkan gamenya, kita enjoy gamenya, itu ya, itulah ketika kita sebenarnya memainkan gamenya gitu. Wah, sepatu, kaos kaki, anduk, baju ganti ya bro, baju ganti, anduk, raket, dan tabung shuttle. Alright, kita cabut. Udah, lanjut lagi videonya. Kita hari ini mau badmin, terus makan, terus badmin lagi, terus kita mau apa ya? Kita mau review lagi tentang meditasi. Kalau misalkan gue mau review lagi tentang meditasi, kemudian gue mau review tentang tugas sekolah ya. Kemudian apa lagi ya intensi gue lihat lagi dah tentang itu, cara daftar jadi gitu, the Traders Family ya. Gue mau coba ikutan.
jadi analis karena seru guys kelihatannya. Dan ya udah itu aja sih, dan mungkin ya udah sih itu aja. Apa lagi ya? Mungkin kalau misalkan gue masih ada tenaganya, as in ya gue masih pengen, gue mau ini juga nge-planning dulu untuk progres atletiknya gue. Oh iya, gue rencana pengen jadi atlet badminton bro. Pengen jadi atlet badminton. Kenapa gue pengennya sekarang? Karena ngelihat kemarin Ronaldo, gue sadar bahwa umur nanti bakal menjadi batas ya. Oke, gue baru aja selesai badminton. Sekarang gue langsung udah balik di dorm lagi. Moodnya atau energinya agak capek. Ini karena dua hal. Pertama karena kemarin begadang, jadi emang lebih capek. Nggak fresh itu. Walaupun hari ini nggak ngapa-ngapain, baru main badminton, tapi gara-gara kurang tidur jadi akhirnya masih ngantuk. Kemudian tadi main juga gue ngerasa jelek banget main badmintonnya, kayak balik banyak banget poin yang harus dibetulin gitu. Gue betulin A, nanti B nya muncul atau masalahnya muncul lagi, benerin B muncul masalah C, mencoba benerin C muncul A, mencoba benerin AB muncul C gitu. Jadi kayak harus fundamentalnya masih nggak ada. Jadi ya dari tadi sepanjang 2 jam gue berusaha nemuin apa sih dasarnya yang perlu diperbaikin, cuman gak nemu karena game kan bukan drilling, jadi gue nggak bisa ngetes juga. Ini balik rumah baru gue tadi mikir bentar sekitar 5-10 menit baru gue nemu yang paling penting. Pertama kita bakal for the next berapa lama kita bakal latih supaya posisi raket terakhir kita pas kena shuttle ya atau pas kena bola itu di posisi yang pas dengan grip yang benar. Jadi nggak harus ada tenaga dulu, nggak harus ada timingnya dulu, tapi yang penting posisinya udah bener dulu. Posisi udah bener, tangan kita lurus ya, di extend tangan kita, kemudian pergelangan tangannya sedemikian rupa supaya dia angle-nya pas ya. Kemudian shuttle-nya juga kena di sweet spot-nya raket. Itu dulu bakal gua coba latihan itu. Nanti itu udah bener baru kita setelah posisinya bener baru kita latihan timing untuk squeeze-nya ya, namanya itu nge-squeeze raket supaya pas kena sweet spot dia mantulnya tuh lebih mantul. Kita latihan itu, kemudian itu udah bisa dengan kecepatan rendah, kita coba naikin swing speed kita. Little by little kita naikin swing speed kita, udah sampai mentok swing speed kita levernya atau lengan dari raketnya awalnya kita pegang di atas, kita turunin supaya lebih susah, tapi dengan swing speed yang sama maka momentumnya bakal lebih besar. Jadi posisi squeeze, kemudian swing speed, baru momentum. Itu baru mukul doang, belum kita footwork, belum kita tipu-tipu deception,
belum kita belajar netting, belum kita belajar strategi, belum kita belajar posisi pembagian lapang. Banyak sekali bro. Nah ini juga yang menjadi masalah adalah, ya bisa dibilang masalah, gua nggak enjoy. Gua kok tadi mainnya nggak enjoy, kurang enjoy lah, karena ini gua lupa yang gua sering omongin. Gua omongin lagi sekarang, hidup adalah game. Fokusnya atau tujuannya terserah kita. Gua sendiri ada berapa main quest gua. Pertama, bangun kekayaan. Kedua, jadi atlet. Karena awalnya gue pengen lakuin itu setelah gue udah jadi kaya. Cuman gue sadar bahwa tubuh manusia punya batas waktu, punya batas umur. Kalau udah umur 35-40 udah agak susah buat kita main kompetitif. Makanya selagi kita masih umur 19, gue pengen nyoba buat main olahraga secara kompetitif selagi masih bisa ya. Kemudian apalagi ini ya, merekam thoughts gue atau pemikiran gue dan hal apa saja yang gue laluin, apa saja yang gue lakuin. Kemudian belajar meditasi alias belajar untuk cara hidup dengan tenang, dengan senang, dengan damai. Itu tujuannya. Tapi fokus dari game sendiri adalah untuk memainkan gitu. Makanya ini yang sering gua pikirin ya. Anggap aja lu beli game nih. Lu beli game tapi bukannya lu main, lu malah diem di lobby. Terus lu nonton film gitu, lu diem doang, lu nggak main gamenya. Itulah yang terjadi dengan banyak orang menurut gua. Mereka udah hadir di game dunia ya, game kehidupan, tapi alih-alih memainkan gamenya, banyak orang tidur, banyak orang mencoba menghindari memainkannya karena mereka bisa dibilang udah telat mulainya. Kan mestinya game itu dimulai dari kita muda, mestinya dari umur 10 tuh kita udah bisa main, tapi orang-orang baru mulai main ya umur 20, jadi merasa telat. Tapi ya mau setelat apapun, mau gimana lagi, kita nggak bisa ngulang waktu. Emang pendidikan kita menurut gua pengajarannya salah, fokusnya salah. Mestinya mereka diajarkan dulu ini di sekolah ya, bahwa hidup itu adalah sebuah game dan anak-anak disuruh main gitu, disuruh enjoy hidup, bukannya ya banyak hal. Tapi ya udah, jadi jangan scrolling, jangan doom scrolling, jangan seperti nggak punya hidup, jangan AFK bro. Kalian main lah, toh terserah kalian mau ngapain, cuman main bro, bermainlah dengan kehidupan, bermain. Kalian mau bermain game masak-masakan, kalian mau main game dating, mungkin mau main game ketenaran, up to you, tapi main, jangan AFK. Why? Ini gamenya sangat-sangat seru, banyak banget detailnya dan interaksinya banyak sekali, kreativitasnya tak terbatas ya. Jadi bermain. Nah ini leads kedua, menuju kedua, cara kita bermainnya adalah dengan ini, dengan kita punya intensi. Pertama mungkin dari inspirasi ya, karena katanya manusia kan mimetik ya. Ini kita dapat ide dari Timothy Ronald. Katanya manusia itu mimetik, artinya manusia itu meniru orang lain. Jadi nggak ada ide yang beneran orisinal. Ya nggak apa-apa. Kita main game juga kan nggak ada tuh pakai temuan sendiri pure banget, nggak apa-apa. Karena kita kan memainkan gamenya gitu kan. Pengalamannya adalah pengalaman kita sendiri, itulah yang orisinil. Nah dari situ mungkin kita dapat inspirasi ya, baru kita punya intensi,
Dari intensi berubah menjadi perilaku. Dari perilaku menjadi perilaku yang berulang. Dari perilaku yang berulang menjadi sebuah habit. Nah, dari habit lama-lama dapatlah tuh hasilnya. Entah itu uang atau menjadi semakin jago, dapat skill, dapat pengalaman. Itu ya. Dan ketiga yang paling penting adalah kita jangan frustasi, atau ya jangan frustasi dan ekspektasinya jangan ketinggian, atau ekspektasinya itu pada waktunya. Misalkan gue jangan kepengen langsung jadi triliuner, punya pacar ya, kemudian jago banget badmintonnya, jago banget di bidang fisika, jago banget di bidang matematika. Ya nggak bisa, karena gue belum berproses. Dan oke, nggak apa-apa, itu mimpi gue, itu tujuan gue. Mimpi itu nggak ada yang ketinggian ya, cuman ekspektasi sekarang itu jangan kepengen langsung dapat kayak gitu. Kepengen untuk mendapatkan itu nanti nggak apa-apa, cuman kalau sekarang banget kepengen, jangan. Yang ada malah nggak sabar, yang ada malah iri, yang ada malah nggak enjoy. Itu sih yang gua coba ingetin ke diri sendiri ya. Kayak tadi main badminton masih belum jago, ya udah jangan jadi frustasi. Berbulan-bulan main nggak jago-jago, ya udah bro, lu berprosesnya juga. Ya pertanyaan gini, lu berproses nggak? Oke, berproses. Ya udah, kalau lu udah berproses tetap nggak dapet, ya udah nggak apa-apa. Lu masih pengen, ya kejar terus gitu. Nggak ada kata menyerah, tapi jangan lu ekspektasinya sekarang udah jago. Yang ada lu ekspektasi ketinggian, frustasi, menyerah lah. Jangan menyerah, tapi jangan frustasi. Enjoy aja, enjoy the proses. Lu pengen menjadi atlet, ya udah latihan, berproses lagi, dan berlaku buat semuanya gitu. Kayak ini matanya lesu banget ya kan. Ini gue percaya karena gue masih belum mata gue tuh otot matanya ada yang disfungsional, bukan disfungsional ya, ada yang secara mimik tuh bisa diperbaiki. Jadi kan lebih fresh ya. Tapi itu sebuah tadi intensi perilaku berulang, habit. So many things, banyak sekali yang pengen gue lakuin, cuma ketika waktunya ngelakuin menjadi malas. Nah, hal baru yang gue temuin ya, jujur kebanyakan yeping. Nanti gue bikin video terpisah aja dah, apa yang gue temuin selama ini. Anyway, begitu pemikiran buat tentang tadi badminton. Next, sekarang gue mau mandi. Cuman kemungkinan males, jadi gue bakal main game dulu sembari nonton YouTube, baru gue mandi, baru gue makan, baru nanti kita atau gue bakal main badminton lagi. Terus latihan itu tadi, latihan dapat sweet spotnya dengan tangan yang benar, dengan wrist yang benar, dengan grip yang benar. Oke. Kita nggak jadi main badminton ya guys ya, karena partner kita nggak bisa. Jadi kita mainnya besok aja. Ini kenapa bisa mainnya sering, karena di dekat dorm itu ada lapang, bukan di dormnya sendiri, di dekatnya ada lapang dan itu gratis, jadi enak aja ya. Ya sudah. Oke, sekarang jam 11 malam. Intinya tadi akhirnya gue jadi main badminton karena roommate gue mau main badminton. Jadi udah kita main badminton, terus gue lanjut makan. Terus gue habis makan balik ke dorm, gue mikirin tentang analis trader itu. Gue dapat konklusi ya, paling penting itu kalau di Traders Family namanya itu recovery rate. Artinya apa? Artinya profit 6 bulan terakhir ya, totalnya ya, net profitnya 6 bulan terakhir dibagi drawdown terbesar itu berapa. Nah, semakin tinggi
recovery profit itu atau formula tadi hasilnya semakin tinggi, maka semakin lebih cepat kita bisa compound, karena kita bisa mengadjust resiko kita supaya kalau terjadi lagi tuh drawdown terbesar dia, kita mungkin ruginya cuma 50%. Itu adalah risk per trade kita. Kalau misalkan dia drawdown terbesar dia gara-gara kalah 7 kali. Nah, artinya kita risk per trade kita 50% bagi 7. Itu risk per trade kita. Jadi dia harus drawdown lagi atau harus kalah lagi 7 kali berturut-turut kayak waktu itu untuk kita drawdown 50%, kemudian kalau udah 50% kita bakal anggap 50% itu menjadi 100% kita. Jadi kita lupakan masa lalu, kita mulai lagi 50% nya anggap 100%. Terus kita lakukan lagi ya, compound terus. Gue lihat ini ada satu orang di top di Traders Family. Gue lihat kalau misalkan gue mainnya agresif pakai formula tadi, gue bisa setahun tuh 64 kali 64x. Menurut gue bisa segitu. Real cuy, bisa segitu bro. 60x ya, 64x alias 6400%. Itu tapi profil resikonya gede tuh. Profil resikonya bisa drawdown 50%. Nah, ini menarik. Kalau kita profil resikonya dibuat kecil, misalkan berapa? Kita bagi 5 deh. Drawdown terbesarnya 10%. Maka hitung-hitung setahun bisa untung berapa? Bisa untung 50% lah. 50%, 60% bisa. Dan itu ngalahin S&P 500, ngalahin CAGR-nya Bitcoin. Mantep bro. Asalkan duit lu masih di bawah 1T. Kalau duitnya udah di atas 1T, gue juga gak bakal berani buat ikut kayak gituan. Plus liquidity-nya gak bakal ada. Jadi note-nya adalah untuk di bawah 1T. Kalau di atas 1T ya udah main saham, main kripto lagi. Tapi kalau di bawah 1T, forex is the key bro, is the answer. Menurut pandangan gua nih. Jadi gua terus tadi ya, recovery ratio itu paling penting. Maka gua kalau nanti gua bakal coba demo account, karena gua juga waktu pernah ngomong kan, gua mau bikin demo account buat nge-tradingin market sideways. Tapi di demo, karena gua udah ada nih model buat nge-tradingin di market yang lagi trend. Tapi kalau buat market yang lagi sideways, gue belum ada nih modelnya. Gue coba. Paling penting adalah drawdown-nya nggak boleh gede banget, karena tadi recovery ratio-nya penting. Drawdown-nya nggak boleh gede banget, maka kita stop loss-nya kecil. Kita coba risk to reward-nya lumayan gede. Nah, tapi gue nggak sukanya dari Traders Family ini, risk to reward-nya dipentokin di, kalau nggak salah di 1/4, kalau nggak 1/3, kecil banget. Gue bisa incernya tuh 1/8 ya. Cuma nggak apa-apa, gue coba aja di 2 akun. Berarti di akun MetaTrader gue bikin demo account, gue bikin juga di Traders Family ya. Kita cobain itu. Yang penting tadi recovery ratio-nya tinggi, artinya kita jangan sampai kalah berturut-turut. Artinya apa? Kita jangan trading, kita punya batasan kalahnya. Jadi misalkan sehari maksimal kalah sekali, seminggu maksimal kalah 2 kali gitu. Habis itu kalau udah kalah 2 kali, ya udah cabut dari market, karena sideways, karena banyak potensi. Jadi menurut gua kalau misalkan paling bagus trading sendiri. Cuman kalau trading sendiri, lu nggak mungkin bisa seagresif itu dengan alokasi atau dengan risk per trade-nya. Nggak mungkin gue trading sendiri dengan risk per trade-nya tuh 20%. Yang ada gue kena mental bro. Tapi kalau
ikut ini, gue analis, bisa gue 20%, asalkan gue ada konsep kalau duit kita udah 50%, kita anggap lagi menjadi 100%. Artinya apa? Lot kita potong setengah gitu, potong setengah. Jadi gue permainan itu di otak gue permainan kali 2 dan permainan bagi 2. Kita kali 2, gagal bagi 2, nanti kali 2. Menarik banget cuy, menarik banget. Makanya tadi gue bilang ya kan, kalau buat orang yang nggak mau kaya cepet banget juga, misalkan punya duit se-M, bisa bro, lu dapet return setahun 50% dengan risk yang kecil 10% per tahun ya. Lu ikut saham juga kan, ada potensi buat drawdown 10% tuh ada gitu. Tapi kalau dibandingin dengan misalkan reksadana, ya jelas beda. Itu pun mungkin gede ya. Misalkan kita risknya 1%, berarti kita bisa dapat 5%. Risknya 2%, itu bisa dapat 10%. Itu udah di atas, belum di atas 3%, di atas 15%, 4%, di atas 20%. Itu di atas S&P 500. Dengan resiko 4% guys. Itu kita nggak usah mentingin secara ini ya, secara stoknya ya, stock price atau apa sih namanya, harga komoditinya kita nggak usah peduli. Kan ada dua ya, ada yield, ada harga si stoknya. Nah, kita nggak usah peduli. Intinya bagus, intinya gue pengen nyobain ke arah sana. Cuma intinya sekarang udah jam 11.15, gue mau mandi cepet terus gue tidur. Selain itu tadi gue main game sih, abis gue pikirin itu sampai jam 8, terus gue main game. Tadi gue telepon sama keluarga, sudah jam 11 lah sekarang. Oke.